Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hai para ikhwah dan akhwat jamaah Bumi Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita serta hidayah taufik dan juga rahmatnya sehingga Allah masih memudahkan untuk kita semuanya kembali berkumpul bersama dalam ruang Zoom meeting online Bumi Mengaji dalam rangka kita bersama kembali untuk mengkaji ilmu agama kita ini bersama guru kita Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala, dan Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semuanya. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama di sini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin jamaah ikhwan dan akhwat yang ikut berpartisipasi bersama kita pada kajian malam ini. Semoga waktu yang kita luangkan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan dan akhwat, seperti biasa pada kajian kita nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, bisa diketikkan, dikirimkan kepada kami untuk kami bacakan nanti via kolom chat, ataupun yang ingin bertanya langsung untuk bisa raise hand dan nanti akan kami izinkan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Baik, ikhwan dan akhwat, mari kita sama-sama bersiap untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz. Fadol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan kita sudah membahas beberapa permasalahan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya bab yang terakhir yang kita baca, wa yaf'alul ba'dhu minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Dan seseorang melakukan sebuah perbuatan yang diperintahkan kalau seandainya dia tidak mampu untuk melakukan seluruh amalannya, maka hendaknya dia melakukan sebagian dari amalan tersebut. Ya, ini sudah kita bahas dan insya Allah di malam hari ini kita masuk kaidah yang baru disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, wa kullu ma nasya'a anil ma'duni fadzaka amrun laysa bil madmuni. Ya, seluruh perkara yang terjadi dikarenakan sudah ada izin yang dia dapatkan, maka apabila perkara tersebut terjadi kesalahan dari sesuatu yang sudah diizinkan, maka secara hukum asal dia tidak memberikan jaminan dari kerusakan yang terjadi. Jadi sebelum saya baca, ya saya sebutkan contoh. Misalnya seorang dokter yang dia telah lulus untuk menjadi seorang dokter dan dia juga sudah punya kemampuan untuk mengoperasi seseorang, ya, dan kemudian ya terjadi kesalahan di dalam dia melakukan operasi bukan karena ketidakpunya ilmuannya dia, tapi memang sesuatu yang terkadang sifatnya manusia terjadi. Maka dalam kondisi seperti ini, orang tersebut tidak dituntut untuk melakukan atau untuk membayar segala kerugian yang terjadi. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu dia melakukan ya operasi dalam keadaan dia adalah dokter gadungan yang dia tidak punya ilmu dalam permasalahan tersebut,
dan juga dia tidak punya izin untuk melakukan operasi dari pihak-pihak yang mengerti tentang permasalahan ini, maka seluruh kerusakan-kerusakan yang terjadi, ya hilangnya nyawa seseorang, maka dia mesti bertanggung jawab dan dia harus memberikan bayaran dari seluruh kerusakan yang telah dia lakukan. Ya ini bentuk contoh dan insya Allah nanti kita akan lebih terangkan lagi apa yang disebutkan oleh Syarih rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala di sini. Baik. Kalau Syarih wafaqahullah memberikan satu kaidah, dzakara an-nadhim rahimahullah qaidatan ukhra min al-qawaid al-manzumah. Dan Nadhim rahimahullahu taala di sini menyebutkan satu kaidah dari kaidah-kaidah dalam manzumah beliau ini. Apa itu? Adh-dhaman fil ma'dzuni bihi faman sya'an ma'dzuni fihi kana tabiyan lahu fala dhamana ala sahibihi. Kaidah dhaman jaminan pada sesuatu yang diizinkan. Nah, kalau seandainya ya dia melakukan sesuatu yang itu sudah ada izinnya, maka dia mengikuti pada izin tersebut dan tidak ada jaminan bagi orang yang telah diberikan izin tadi. Baik, jadi misalnya lagi saya contoh, ada seorang supir, dia bekerja sebagai supir, baik, dan dia memang jago, dia punya SIM dan juga diberikan izin ya untuk menyetir mobil, untuk menjemput anak bosnya ataukah bosnya itu sendiri, dan kemudian dia mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya, dan kemudian terjadilah kecelakaan, dia ditabrak oleh orang dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini dia tidak ada keharusan untuk membayar hukum asalnya, membayar mobil yang telah diberikan izin kepadanya untuk dikendarai karena sudah ada izin. Baik, nah, ini mungkin contoh yang selanjutnya supaya lebih jelas apa yang akan kita terangkan dalam kaidah ini. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-idhnu naw'an. Izin itu dibagi menjadi dua. Fanawul awalu al-idhnu al-urufi. Wahuwa idhnul abdi fi haqqihi li ghairihi. Ya, ada izin yang sifatnya uruf, sudah menjadi kebiasaan. Dia adalah idznul abdi, izin yang datang dari seseorang fi haqqihi, pada haknya untuk orang lain. Baik, dia punya mobil, dia punya toko, dia punya rumah, yang kemudian rumah dan toko tadi dia berikan kepercayaan kepada seseorang. Yang seseorang itu memang sudah dapat izin dari dia untuk mengembangkan, dan kemudian terjadi kerugian, yang mana kerugian tersebut bukan sesuatu yang disengajakan, bukan sesuatu yang memang ya ketidak disiplinan dia, maka dalam kondisi seperti ini ya orang tersebut tidak melakukan atau tidak bertanggung jawab dari apa yang telah atau apa yang terjadi dari kerugian-kerugian tadi, kecuali kalau seandainya hak yang telah dia berikan kepadanya dan kemudian dia tidak menjaganya, dia semena-mena dari amanah yang telah diberikan kepada orang tersebut, maka di sini dia harus bertanggung jawab dari segala bentuk kerugian yang terjadi. Taib. Faman adina lahu ghairuhu fala dhamana lahu bisyartih. Nah, siapa yang seseorang itu memberikan izin kepada orang lain dan kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka dia tidak wajib untuk membayar dari segala bentuk kerugian. Dan ini berlaku apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, thubutul mulki fi haqqil idin. Iya, thubutul mulki, dan kepemilikan itu memang orang yang mereka diberikan izin. Taib, fayakunu malikan lima adina fi. Dan dialah sebagai pemilik yang kemudian dia memberikan izin. Misalnya, saya memiliki mobil. Dan kemudian mobil ini saya percayakan kepada seseorang untuk menjemput anak saya, menjemput keluarga saya misalnya. Dan kemudian orang yang saya percayakan tadi, dia berikan lagi kepercayaan kepada orang lain. Taib, dia berikan lagi kepercayaan kepada orang lain. Maka di sini ketika terjadi kerusakan-kerusakan yang terjadi tadi, maka dia tetap harus menggantikannya. Karena apa? Karena yang berikan izin kepadanya bukan sebagai pemilik mobil tadi. Jelas? Tapi kalau seandainya si A ini, kita katakan namanya si Z,
saya memberikan izin kepada Z dan dia punya keahlian dan kemudian terjadi kerusakan yang tidak disengajakan, maka sudah dia dia tidak menjamin atau tidak memberikan, dia tidak bertanggung jawab apa yang terjadi dari kerusakan tadi. Baik. Dan juga masuk dalam bab ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang ayah ataukah ibu yang dia telah mempercayakan pendidikan anaknya kepada guru di sekolah, kepada guru di sekolah. Baik. Dan kemudian terjadi perjanjian antara pihak guru dan pihak sekolah, antara pihak orang tua dengan pihak sekolah. Kalau seandainya di sekolah kami ini ada aturan, ketika dia membuat pelanggaran, membuat kesalahan, maka anak itu boleh dipukul. Itu peraturan yang ada di tempat kami. Kami akan pukul di pantatnya misalnya, atau di pahanya, ya dengan 3 kali pukulan, atau 10 kali pukulan maksimal. Nggak boleh lebih dari 10. Dan ini kesepakatan yang terjadi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Dan kemudian si pihak sekolah memberikan izin lagi kepada seniornya. Seniornya yang memukul ya anak tadi, senior. Ya. Nah, kalau seandainya si pihak senior ini tidak menjalankan dari apa yang telah disepakati, ya, maka di sini pihak sekolah harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada anak didiknya. Dan inilah kesalahan yang banyak terjadi di pesantren-pesantren. Kenapa saya katakan di kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi di pesantren? Ya, yang mana anak junior itu diberikan seutuhnya, ya, untuk mengiqab kepada senior yang mungkin cuma beda 1 kelas atau beda 2 kelas dan beda 3 kelas. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pembulian, terjadi pembunuhan, terjadi penyiksaan. Maka ini hal yang tidak dibolehkan dan hal yang tidak dibenarkan dalam agama Allah. Iya, karena yang diberikan izin untuk ya memukul anak tadi adalah seorang guru. Dia yang berhak untuk memukul anak yang berbuat kesalahan tadi. Ya, jangan sampai dia memberikan kepada pihak yang lainnya, yang pihak yang lainnya, apalagi seperti kondisi saya sebutkan tadi, dia tidak bertanggung jawab dan dia tidak punya ilmu, dia tidak punya kesabaran di dalam memberikan hukuman, lebih kepada sikap balas dendam. Saya dulunya sudah dipelonco, saya dulunya sudah disiksa oleh senior saya, nah sekarang kesempatan bagi saya untuk menyiksa junior saya. Subhanallah, teman-temannya para hadirin dan hadirat, kita berpikir bahwasanya perkara ini tidak diatur dalam Islam. Tapi subhanallah, kita dapatkan para ulama mereka membahas bab ini secara mendetail. Siapa yang berhak untuk memukul anak dan siapa yang tidak berhak untuk memukul anak. Ya, makanya tidak ada masalah bagi seorang guru atau seorang wali murid ketika dia masukkan kepada anaknya sekolah, dia tanyakan bagaimana batasan hukuman di tempat ini. Apa batasannya? Iya, guru juga nggak boleh mukul sembarangan, tempeleng di wajah, iya ditinju dadanya, nggak boleh. Dalam Islam itu sudah punya aturan, boleh seorang guru memukul muridnya, tapi pukulannya itu sebagian ulama mengatakan nggak boleh lebih dari 3, sebagian para ulama mengatakan nggak boleh lebih dari 10. Itu pun ya akhir, bukan di awal kesalahan dilakukan oleh si murid langsung dipukul, tetapi perlu dinasihatin, perlu diingatkan, perlu dengan kalimat yang keras. Ketika dia tidak mengindahkan apa yang diucapkan tadi, baru boleh di situ dipukul dengan maksud mendidik, bukan untuk menyiksa. Ya, bukan untuk menyiksa. Dan memukulnya sekadar batas yang dia itu bisa berubah. Bisa difahami di sini ya. Nah, ini masuk pada dalam bab izin ini. Dan ini babnya luas. Apakah itu izin yang datangnya dari manusia ataukah izin yang itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebutkan syarat yang kedua, ahliyatul ma'dun lahu fi tasarruf. Ya, orang yang diberikan izin itu dia punya keahlian. Ya, di dalam perizinan diberikan. Dia memang ahli dalam membawa mobil, dia ahli dalam mengobati orang, dia ahli dalam mendidik orang lain. Tapi kalau seandainya seperti saya sebutkan tadi, dia nggak punya keahlian dari izin yang diberikan tadi. Ya, karena umurnya masih muda, karena mungkin ada balas dendam dan lain sebagainya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi di sekolah yang kemudian
Ya si junior tadi karena sering dipelonco oleh seniornya, akhirnya dia bunuh seniornya tadi ketika dia punya kesempatan. Iya, maka disinilah seseorang itu bangun sekolah bukan hanya sekedar dia punya gedung, ya bukan hanya sekedar dia pegang izin, tapi dia juga harus sertai dengan ilmu. Ya, bagaimana hukuman yang diberikan kepada murid dan siapa yang berhak untuk menghukumi itu, semuanya telah dibahas dan diterangkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Kemudian selanjutnya, izin yang kedua, ya, idnu asy-syar'i, wa huwa idnu syar' lil 'abdi. Ya, yang kedua adalah izin syar'i, yaitu izin yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ala abdi dhaman bi syartain. Ya, bagi seorang hamba, dia itu wajib membayar, wajib bertanggung jawab dari segala kerusakan itu apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna fil idni maslahatun mubasyiratun lil abdi. Ya, di sini izin yang diberikan ada maslahat yang langsung didapatkan oleh hamba tersebut. Ya, misalnya dia dalam kondisi lapar, jadi dia tidak punya makanan, dan kemudian syariat membolehkan agar dia mengambil hak orang lain dalam kondisi seperti ini. Allah membolehkan. Nah, kemudian apa yang telah dia dapatkan itu dari maslahat untuk dirinya, ya, yang dia bisa menjalani kehidupan karena ada makanan dimiliki oleh orang lain, maka makanan yang telah dia makan itu wajib untuk dia ganti. Wajib untuk dia ganti. Atau misalnya dia dalam keadaan lapar sekali, kemudian dia tidak punya makanan kecuali ayam ada di depannya, ayamnya ayam orang lain. Kemudian ayamnya disembelih, boleh nggak? Dan syariat membolehkan atau tidak? Ketika kita dalam keadaan lapar, kita tidak punya makanan kecuali apa yang ada di depan kita, maka syariat memberikan izin kepada kita untuk memakan ayam ada di depan kita, itu kita sembelih dengan cara syar'i. Namun, ya segala hal yang kita lakukan dari kerusak dari harta orang tadi, maka wajib untuk kita membayarnya. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, intifa'u darar an sahibil ma'dum law fihi kaman balagha bihi al-ju' ma balaghahu hatta khusyi halak ya fawajada syatan fadhabaha wa akala fa innahu yantafa man yantafi'u bi akliha ma'a dhamaniha li'anna al-hamil lahu ala akliha wa daf'a darar an nafsihi fa fi maslatun mubasyiratun lahu. Ya, di mana seseorang menghilangkan kemudaratan dari orang yang mereka diberikan izin, seperti seseorang dalam kondisi sangat lapar sampai dia takut mati dengan kelaparan tersebut, dan kemudian dia mendapatkan seekor anak kambing yang kemudian dia makan anak kambing tersebut dan dia mengambil manfaat dari memakan anak kambing tersebut, tapi dia wajib untuk membayarnya. Li'anna al-hamila lahu ala akliha, dikarenakan yang mendorong dia untuk makan kambing anak kambing orang tadi adalah untuk menghilangkan kemudaratan darinya, maka di sini ada maslahat yang langsung dia dapatkan. Ya, tetapi dia wajib untuk membayarnya. Wa kadza yumkin ayan fiya ad-darar an ghairihi mimma udina lahu fi bi ayyadfa lahu syatan au qimataha. Ya, atau mungkin ada orang lain yang doror, dia mendapatkan kemudaratan yang memang orang lain tersebut, kalau kita tidak menyembelih hewan ayam atau kambing yang ada di depan tersebut, maka orang tersebut akan celaka, maka di sini boleh bagi dia juga untuk memotong kambing tersebut dan kemudian dia bayar dengan seekor kambing, atau dia membayarnya dengan ya harga dari kambing yang telah dia makan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kita masuk ke bab yang baru. Saya mohon maaf, ini saya sudah coba-coba untuk style videonya, ternyata juga nggak muncul videonya. Baik, kemudian kita masuk ke dalam bab yang baru. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, ini bab yang sangat penting. Ya, dengan kita memahami dan mengetahui bab yang akan kita baca ini, maka akan banyak sekali masalah-masalah yang akan tersingkap pada kita dari perkara agama ini. Ya, ini bab yang sangat penting. Apa itu? Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa kullu hukmin dairi ma'illatihi wa hiya allati qad aujabat li syir'atihi. Wa kullu hukmin, seluruh hukum itu berputar bersama ilahnya, bersama sebabnya. Wa hiya allati, dan ketika dalam sesuatu perkara itu ada sebabnya, maka disitulah syariat mewajibkan perkara tersebut.
atau kaidah yang lain dengan bahasa para ulama, al-hukmu yaduru bil illah wujudan wa adaman. Bahwasanya hukum itu berputar pada ilahnya, kapan ada ilah di situ ada hukum, dan kapan tidak ada ilah maka terhilanglah hukum di perkara tersebut. Ya, nanti kan kita bahas ilah itu bisa datang penyebutannya dari Allah, ilah itu bisa datang dari istibatnya para ulama. Ya, sehingga dengan ilah itu kita bisa akan menghukumi hukumnya itu sabit ataukah tidak sabit. Ya, jadi misalnya saya sebutkan contoh sebelum saya baca, ada seseorang mengatakan bahwasanya kenapa di zaman dahulu wanita-wanita itu harus memakai jilbab dan terkadang mungkin dia harus memakai cadar karena di zaman itu dulu jalannya jalan berpasir. Iya, jalannya jalan berpasir. Sehingga ketika jalannya berpasir, dikhawatirkan nanti orang kalau enggak menutup orangnya dengan sempurna, maka dia akan menghirup pasir dan lain sebagainya. Ini karena ilah-ilah, logika-logika yang orang buat untuk menentukan sebuah hukum. Nah, kita sekarang berada di zaman sekarang di mana-mana jalan aspal, nggak ada pasirnya, sedikit pasir. Maka kemudaratan yang dikhawatirkan pada saat itu sudah nggak berlaku lagi di zaman sekarang. Sehingga nggak perlu lagi seseorang itu memakai penutup wajah atau dia menutup orang dengan sempurna. Maka kita mengatakan di zaman itu perempuan itu sudah duduk di rumah, yang laki-laki lah yang mereka bekerja di luar rumah. Sehingga kalau kamu mengatakan ilahnya adalah karena pasir, siapa yang lebih berhak untuk disuruh menutup auratnya? Laki-laki itu ke perempuan? Kalau ilah yang kamu sampaikan adalah pasir, laki-laki lah yang lebih berhak untuk memakai penutup menutup aurat dengan sempurna. Karena mereka lah yang lebih banyak keluar rumah sehingga lebih banyak menghirup pasir. Sehingga ini ilah yang mereka sebutkan ilah main-mainan. Ilah, ya kalau kita bahasa ugal-ugalan dalam menentukan sebuah hukum dalam agama. Nah, disinilah kita harus memahami kapan ilah itu adalah ilah yang benar, kapan ilah itu cuma ugal-ugalan. Kalau memang ugal-ugalan sebenarnya bahasa di motor ya, tapi serampangan dia untuk menentukan ilah. Oh, ilahnya karena ini, oh ilahnya karena ini, oh ilahnya karena ini. Ya, maka ini tidak main-main. Dalam arti kata, semua pembahasan ini telah dibahas oleh para ulama bagaimana seseorang menentukan ilah dalam sebuah hukum yang kemudian hukum itu tetap dikarenakan ilah tersebut. Baik. Saya sebutkan di sini atau disebut oleh Syekh di sini wal hukmu fil lughah al man'u. Hukum secara bahasa itu artinya adalah terlarang. Adapun secara istilah yang namanya hukum adalah itsbatu amrin li amrin. Ditetapkannya sebuah perkara dengan perintah atau menafikan sesuatu perkara dikarenakan pelarangan tersebut. Itu secara istilah apa yang disebut dengan hukum. Adapun ilah, ilah itu secara bahasa adalah al-marad, sakit. Dan dinamakan al-marad itu sebagai ilah dikarenakan itu dia memberikan pengaruh kepada badan. Ini secara bahasa. Ya, apakah badannya berubah, ya yang tadinya dia nggak panas sekarang menjadi panas, yang tadinya dia normal sekarang dia menggigil, ya sesuatu yang keluar dari tabiatnya manusia. Itu yang namanya ilah. Dan Fayumi rahimahullah taala ya menyebutkan dalam kitab Al-Misbah, ya beliau menyebutkan ilah itulah penyakit. Ya penyakit yang seseorang itu keluar daripada kebiasaannya. Biasanya dia bisa lari-lari, dia bisa makan, dia bisa minum apa saja, dia bisa naik gunung, dia bisa bekerja. Tapi ketika dia sakit, dia tersibukkan dengan sesuatu yang ada pada badannya tadi. Dia nggak bisa bekerja, nggak bisa makan, dan seterusnya. Adapun secara istilah, apa itu al-illah? Kata para ulama, fahiyal ma'na alladhi min ajlihi, yadilah makna yang dikarenakan ilah tersebut disyariatkannya sebuah hukum. Maksudnya, ya syariat adanya hukum ini pada mana ini. Contohnya iskar, memabukkan. Memabukkan adalah ilah karena haramnya khamar. Jadi, ketika kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya memabukkan, maka haram untuk kita konsumsi. Apa saja? Ya, jadi ketika Rasulullah SAW mengharamkan khamar, ilahnya itu bukan karena dia terbuat dari air. Bukan. Ilahnya itu bukan hanya sekedar dia terbuat dari anggur. Enggak.
Tapi ilahnya itu adalah memabukkan. Jadi apa saja barang, apakah dia cairan, apakah dia itu serbuk, apakah dia itu pil, ya, apakah dia itu daun-daunan, apakah dia itu asap. Ketika ilahnya itu adalah memabukkan dan menghilangkan akalnya, maka dia masuk ke dalam semua keumuman ayat, masuk dalam semua keumuman hadis tentang haramnya khomer. Ya, jadi seorang nggak bisa berkata, gimana kamu mengharamkan putau? Bagaimana kamu mengharamkan sabu-sabu? Bagaimana kamu mengharamkan nikotin? Sementara di zaman Nabi nggak ada sabu-sabu dan nikotin. Sehingga kalau memang tidak ada di zaman Nabi, bagaimana mungkin Nabi akan mengatakan haram hal yang seperti ini? Iya, Nabi tidak mengatakan sabu-sabu itu haram. Nabi nggak mengatakan nikotin haram. Tetapi Nabi hanya mengatakan bahwasannya sesuatu yang memabukkan itu khomer, dan yang namanya khomer itu hukumnya haram. Nah sekarang nikotin memabukkan atau tidak? Sabu-sabu memabukkan ataukah tidak? Ya, putau memabukkan ataukah tidak? Memabukkan artinya hilang akalnya ataukah tidak? Nah, kalau seandainya itu bisa menghilangkan akalnya, cukup kita mengetahui di situ ada ilah, yaitu ilah yang memabukkan, maka itu hukumnya haram dalam agama ini. Bisa difahami ya? Dan disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya al-ilah ya sifatul lati yata'alaq hukum syar'i biha. Iya, Imam Malik berkata bahwasanya ilah itulah sifat yang sifat itu melekat pada sesuatu perkara, pada sebuah hukum syar'i, melekat pada hukum syar'i. Itu yang disebut dengan ilah. Wa Syatibi, dan Syatibi mengatakan hikamu wal masalihu allati ta'allaqat bi al-awamir awal ibah, yaitu hukum-hukum hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat yang itu bergantung pada perintah Allah, pada perintah Rasul, atau perkara yang dibolehkan, atau kerusakan-kerusakan yang terjadi pada larangan. Allah mengharumkan khamar, kenapa haramnya khamar? Ini ilahnya. Allah mengharamkan riba, kenapa ribanya? Di sini ilahnya. Allah mengharamkan zina, apa haramnya zina? Di sini ilahnya. Allah mengharamkan kezaliman, apa ilahnya? Di sini kezaliman. Di sini ilahnya. Allah memerintahkan kita sholat, ilahnya apa? Ini sebabnya. Allah memerintahkan kita haji, apa ilahnya? Ini ilahnya. Allah mempersyaratkan wanita berpergian dengan mahram, ini ilah. Jadi ilah itu berputar padanya sebuah hukum, apakah itu perintah ataukah itu berupa larangan. Ketika pada perkara itu ada ilah mafsadah di dalamnya, maka itu hukum asalnya adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Baji rahimahullah taala, ya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajib bahwasanya ilah secara istilah adalah yal wasfu al-mushtamilu alal hikmah al-ba'ithah ala tashri'ul hukmi. Dia sifat yang mencakup dalam sifat tersebut hikmah yang muncul di atas, ya, meletakkan syariat, di dalam menentukan hukum syariat halal ataukah haram. Nah, di sini manusia di dalam pembahasan ilah, ya, dalam pembahasan ilah itu ada 3 madhab di kalangan manusia. Yang pertama al-Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan bahwasanya al-ilah, ya, ilah itu adalah, ya, dia adalah bangunan dari hukum itu sendiri, sehingga dia tidak memberikan pengaruh. Dan ini, ya, kenapa mereka mengatakan bahwasanya ilah itu tidak memberikan pengaruh? Karena mereka dalam mazhabnya mereka menafikan sebab itu tidak ada. Ya, berarti ilah itu melekat pada hukum itu sendiri, ya, sehingga dia tidak memberikan pengaruh sama sekali kepada hukum. Karena Mu'tazilah membangun mazhabnya mereka menafikan sebab. Adapun Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan bahwasanya ilah itulah sifat yang memberikan pengaruh dengan zatnya itu sendiri pada hukum. Jadi bukan Allah yang memberikan ilahnya, bukan Allah menentukan sebabnya, bukan. Ya, tetapi ilah itulah ilah, ya, bukan ilah, ilah. Ilah itulah sifat yang memberikan pengaruh kepada zat hukum itu sendiri. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka punya keyakinan bahwasannya, ya, takdir itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mazhab yang ketiga adalah mazhab Ahlussunnah. Mereka mengatakan bahwasannya ilah adalah sebuah sifat
ia memberikan pengaruh pada hukum yang itu ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun ucapan mereka tersebut dengan mengisbatkan asbab bagi Allah dan mengisbatkan al-qadar ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi kembali, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah al-illah mereka mengatakan bahwasanya ilah ini merupakan sifat yang memberikan hukum ya pada sebuah hukum, akan tetapi Allah lah yang menjadikan hukum itu. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, larilah engkau dari orang penyakit kusta seperti larinya engkau dari serigala. Kenapa kita diperintahkan untuk lari daripada orang penyakit kusta? Dikhawatirkan dia akan menular, memberikan pengaruh pada diri kita. Nah, siapa yang memberikan pengaruh? Sebab yang pertama, Allah yang memberikan penularan penyakit tersebut kepada orang yang bila dia mendekat dengan orang yang punya penyakit kusta tadi. Ilahnya ada. Tapi ilahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukumnya. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ilah ini yaitu dibangun di atas al-aghlabiyah. Ya, dia dibangun dalam kebanyakan permasalahan. Ya, dan para ulama nanti dengan contoh yang jelas, para ulama seluruhnya mereka sepakat seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Najjar dalam Syarah Mukhtasar Tahrir dan juga semisalnya oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Muwafaqat. Perhatikan baik-baik, dengan contoh akan lebih jelas. Contohnya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, innama nahaitukum min ajli daffah allati dafat fakulu waddakhiru watasaddaqu. Hanya saja aku melarang kalian dulunya, orang yang menyembelih di hari raya kurban itu mereka tidak boleh menyimpan dagingnya. Tapi daging yang mereka kurbankan itu harus mereka bagi-bagi. Dan kemudian fakulu waddakhir, makan dan simpanlah daging tersebut dan sedekahkanlah. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan ilahnya. Kenapa Nabi SAW melarang sahabat dulu di awal Islam untuk menyimpan daging? Karena pada saat itu ada dafah. Siapa itu dafah? Dafah adalah orang-orang Arab yang fakir, ya, yang pada saat itu mereka melakukan perjalanan, berjalan kaki ke Madinah. Dan di waktu hari Idul Adha. Nah, kalau seandainya daging yang mereka sembelih, mereka simpan untuk besok hari, untuk minggu depan, untuk bulan depan. Nah, sementara ada orang-orang fakir di sini yang mereka membutuhkan daging. Ya, nah ketika engkau menyimpan daging engkau, maka tidak ada yang bisa engkau bagi kepada orang yang membutuhkan. Dan disinilah kemudian Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging tadi, ya, di atas 3 hari, sampai mereka harus mensedekahkan daging itu kepada orang-orang fakir. Bisa dipahami ya? Nah, ketika ya perkara di sana mereka sudah banyak kelapangan dan lain sebagainya, kemudian dihapus hukumnya, ilahnya itu sudah hilang. Ketika ilahnya sudah hilang, maka Nabi SAW berikan izin kepada para sahabat untuk menyimpan daging yang mereka sembelih. Baik. Dan di sini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, perhatikan. Contoh yang kedua. Baik. Atau sebelum saya coba sebutkan contoh yang kedua, wa inna ma qila innal qa'idata sabiqah al-aghlabiyah. Ya, jadi ilahnya yang kita sebutkan di situ adalah kebanyakan hukum. Ya, tidak hukum secara totalitas. Dikarenakan di sana ada sesuatu yang dikecualikan. Maka dia kembali dengan beberapa hal. Hal yang pertama, maka lahu ya'nil hukmu aktsar min illatin. Apabila dalam sebuah hukum itu ada beberapa ilah. Nah, ketika hilang sebagian ilah, maka tidak mewajibkan akan dinafikan hukum. Enggak. Bisa saja hukumnya masih berlaku ketika sebagian ilahnya itu sudah hilang. Ya, jadi nggak mesti ketika ilahnya sudah hilang, maka hukumnya jadi hukumnya sudah jadi berlaku karena ilahnya sudah hilang. Enggak. Ya, kalau seandainya di situ ada beberapa ilah, maka ketika hilang sebagian ilah, hukumnya juga itu wajib masih dinafikan. Apa maksudnya? Saya sebutkan contoh dengan jelas akan jelas. Apa dengan contoh akan jelas masalah yang sedang kita bahas. Misalnya seseorang hadat,
dari kencing dan buang air besar. Iya, maka tidak wajib, tidak sah salat seseorang sampai terangkat hadasnya tersebut. Nah, kalau seandainya dia misalnya dia cuci kencingnya, ya, dan kemudian dia tidak mencuci kotoran besarnya. Nah, apakah kemudian kita katakan sah sholatnya? Kita katakan tidak sah. Ya, tidak sah. Loh, dia kan sudah hilang ilahnya kencing. Iya, karena di sini ilahnya itu bukan hanya kencing saja, tapi ilahnya itu juga air besar. Maka wajib bagi dia untuk menghilangkan seluruh ilah-ilah yang ada, ilah yang ada, penyebab-penyebab yang ada tadi, maka disitulah baru dianggap sholatnya itu sah. Dan baru dianggap sholatnya itu sah. Contoh yang kedua, hukum alladzi baqi ma'intifa'il lati. Yaitu hukum itu masih berlaku bersamaan dengan hilangnya ilahnya. Misalnya ar-ramal. Ar-ramal itu adalah apa? Berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil. Nah, berlari-lari kecil itu ilahnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menampakkan kekuatan kepada orang kafir. Nah, sekarang di kota Mekah, apakah orang kafir atau orang Islam yang menguasainya? Di kota Mekah yang menguasainya adalah kaum mukminin, muslimin. Tidak ada orang kafir yang masuk ke kota Mekah. Nah, apakah dengan tidak adanya orang kafir hari ini dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk beralih dari kecil pada putaran pertama, kedua, dan ketiga ketika mereka tawaf, kemudian hukumnya tidak berlaku lagi karena ilahnya sudah hilang, maka kita katakan tidak. Hukumnya itu masih berlaku dengan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hajatul wada, yang mana hajatul wada haji perpisahan yang artinya seluruh penduduk kota Madinah semua sudah muslim. Iya, dan orang-orang kafir itu sudah dikeluarkan dari kota Madinah, dari kota Mekah maksud saya, dan orang-orang yang tadinya musyrik sebagian mereka sudah masuk Islam. Nah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu masih berlari-lari? Romal, iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih romal. Ya, masih Roma. Jadi intinya kita melihat ilah itu, ya, itu adalah pembahasan yang penting, dan kemudian kita lihat bagaimana dalil-dalil datang dari Nabi dan bagaimana para ulama menjabarkannya. Maka ketika tadi kita mengatakan apabila telah hilang ilah sebuah hukum maka hilang hukumnya, ya, tapi ketika ilah itu masih ada maka masih berlaku hukumnya. Itu tidaklah secara mutlak hilang secara totalitas, tapi ada perkara-perkara yang di sana ketika ilahnya sudah hilang tapi hukumnya masih berlaku. Contohnya romal, pada waktu itu mereka romal lari kecil karena untuk menampakkan kekuatan kepada orang kafir, dan kemudian hari ini kekuatan orang kafir sudah tidak ada, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih juga memerintahkan kita untuk berlari kecil karena perbuatan Nabi, beliau masih berlari-lari pada hajatul wada. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka al-hukum mabniyan ala illatul dhanniyah. Apabila sebuah hukum itu dibangun di atas ilah yang memprediksi sesuatu. Ya, misalnya rukhsah yang berkaitan dengan safar. Dan itu dikarenakan adanya masyaqqah ketika seseorang itu safar. Final ahkam, maka hukum rukhsah bagi orang yang melakukan ibadah dalam keadaan safar ini terus menerus hukumnya. Walaupun sudah tidak lagi didapatkan ilah, yaitu masyaqqah. Seseorang sudah naik mobil, mobilnya bagus, jalannya beraspal, ya teman-teman mungkin yang tinggal di Abu Dhabi pergi ke Dubai. Ini kan sudah dianggap musafir kan. Perjalanannya sudah 1 jam lebih, mungkin sudah lebih dari 80 km. Dan dia cukup nyaman, mobilnya bagus, jalannya lurus, nggak ada kendala, nggak ada lagi masyaqqah. Akan tetapi hukumnya itu masih berlaku. Ya, apakah dia itu mendapatkan masyaqqah ataukah dia tidak mendapatkan masyaqqah? Ketika jarak yang dilakukan adalah jarak safar, maka tetap boleh bagi dia untuk meringkas sholatnya. Kenapa? Likauniha dhanniyatun. Ya, likauniha dhanniyah qalahu Syekhul Islam fi Majmu' Fatawa. Karena ini ilahnya adalah dhanni, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwanya beliau. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Ya, pembahasan selanjutnya, wal ilalu fil ahkam asyariyah tanqasimu qismain. Ya, ilal di dalam hukum syar'i itu dibagi menjadi dua. Yang pertama,
adalah ilalun ma'lumah. Ilal yang ma'lumah, yang jelas, yang gamblang. Dan ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, ilalul mansusah. Ilal yang dimansuskan, dinaskan. Ya, ini nas yang datang dari syar'i, yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, datangilah kubur karena dengan kalian mendatangi kubur untuk mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, apa ilahnya Nabi memerintahkan kita untuk mendatangi kubur? Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Jelas ilahnya disebutkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ilahnya dalam mustamitoh. Ilahnya adalah bentuk istimbatnya dari para ulama yang tidak datang nas, ya, yang tidak datang nas syarak yang menyebutkannya. Misalnya haramnya musik. Haramnya musik ini karena apa? Karena apakah musik itu terbuat dari besi? Apakah dia terbuat dari kayu? Ataukah dia karena terbuat dari plastik? Atau dia karena suara-suara yang muncul dari suara tersebut sehingga melalaikan seseorang dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dia akan teriringi dengan godaan-godaan syaitan dari suara-suara yang muncul tersebut. Nah, mereka para ulama mengatakan haramnya musik dan alat-alat musik yang diperjualbelikan itu karena suara-suara yang muncul daripada alat-alat tersebut yang kemudian melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuknya adalah istimbat dari para ulama ya tentang haramnya alat tersebut. Dan kemudian al-qismu, atau saya contohkan lagi apa yang saya sebut, apa yang menyempurnakan pembahasan kita bahas tadi. Misalnya orang mengatakan haramnya daging babi itu karena ada cacing pita. Yang cacing pita itu akan memberikan mudarat kepada manusia. Baik. Nah, ketika sekarang dengan zaman modern, cacing-cacing pita yang ada pada babi itu bisa menghilang dengan cara modern, semua cacing pita yang ada di babi itu belum mudarat kepada manusia itu bisa dihilangkan. Maka kita mengatakan bisa saja itu ya menghilangkan satu ilah dan sementara di situ ada ilah-ilah yang lainnya yang kemudian ilah-ilah yang lainnya itu tidak bisa dihilangkan, maka tidak bisa engkau menghukumi bahwasannya ketika sudah hilang cacing pita di situ kemudian babi bisa engkau makan, tidak bisa. Ya, karena itu adalah bentuk istimbat dari para ulama dan di situ ada ilah yang banyak bukan hanya sekedar yang disebutkan saja. Kemudian al-qismu tsani, ya, al-ilalun ghairu ma'lumah. Sesuatu yang tidak maklumah. Wa hiya allati ya'biru 'anha al-fuqaha bi anna al-hukma at-ta'abbudi yani ghairu mu'allalin. Bahwasanya para fuqaha mengatakan ini hukumnya adalah ta'abbudi. Ya, tanpa ada ilah. Sudah kita imani saja. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berwudu karena makan daging unta. Baik. Nah, kalau dikatakan panas, orang yang makan daging kambing juga panas. Kenapa ketika seseorang memakan daging kambing itu dari perkataan kerudung, sementara juga itu memberikan panas kepada badan? Oleh sebagian para ulama mengatakan itu adalah ilah at-ta'abudiyah. Ya, Allah yang memerintahkan kepada kita untuk melalui lisan Rasulnya untuk berwudu ketika kita makan daging unta, ya sudah kita berwudu. Apakah kita tahu ilahnya atau ilahnya tidak kita ketahui? Yang jelas itu nas datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian saya merinci satu persatu dari apa yang kita sebutkan tadi. Ya, ilah dari sisi hukum dan tidak adanya hukum dan tidak adanya hukum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ilah yang sifatnya mansusah. Faidah kana ilatu mansusah, maka ketika ilah itu termansuskan, maka hukum itu berputar bersama adanya ilah. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza kuntum thalatha", apabila kalian itu bertiga, maka jangan kalian itu berbisik-bisikan, jangan dua yang berbisik-bisikan tanpa yang ketiga. Ya, hatta takhtalitu binnas. Ya, sampai orang yang ketiga itu mereka ada orang lain lagi yang mereka bisa mengajak berbicara. Tapi ketika hanya kamu bertiga dan kedua kalian berbisik-bisikan, kemudian yang satunya kalian tinggalkan, ya, maka ini tidak dibolehkan. Dan Nabi SAW menyebutkan ilahnya. Apa ilahnya? Min ajli anna dzalika yuhzinu. Ilahnya kata Nabi, kenapa kita tidak boleh tiga orang berduanya berbisik yang satunya itu ditinggalkan?
karena itu akan menyedihkannya. Jadi ilahnya mansusoh, ilahnya jelas disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menyedihkan dia. Nah, kalau seandainya ya ayu alikhorhimani rahimakumullah, orangnya ada 4 orang. Ya, ini tolong dijawab ya. Orangnya ada 4 orang. Yang tiganya saling bisik-bisikan. Yang tiga saling bisik-bisik. Yang satu tidak diajak bicara, ditinggalkan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Biar saya nggak terkesan bicara sendiri. Tidak boleh, Ustadz. Ya, karena Adabnya bermuamalah, Ustadz, jadi harus dilibatkan dalam pembicaraan. Afwan kalau salah, Ustadz. karena ilahnya itu masih ada, orang itu masih sedih. Kalau dia berdua tidak diajak bicara di sini, kalau orang itu berempat, 3 orang ngomong bisik-bisikan itu kan lebih sedih lagi dia. Jadi ilahnya itu masih ada. Jadi penyebutan 2, 3 orang itu bukan hanya sekedar 3. Berarti kalau empatnya, 3-nya berbisik-bisik, 1 ditinggalkan, boleh, nggak bisa. Karena ilahnya termasuskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat dia sedih. 3 orang saling bisik-bisik, 1 tidak diajak bicara, itu sedih. Tetap ada hukumnya, berlaku hukumnya di situ. Dan selanjutnya, ya ada orang dia bisa tidak bisa bahasa Aceh lah misalnya. Dia mereka 3 orang, yang 2-nya ngomong bahasa Aceh terus, yang satunya tidak diajak ngobrol, dia nggak bisa bahasa Aceh. Boleh atau tidak? Yang 2 ngobrol Tidak, Ustadz. boleh. Karena apa? Boleh. Karena itu masih ada. Apa itu ilahnya? Akan membuat dia sedih. Gak boleh. Bisa difahami? Gak boleh. Jadi kapan di sana ada ilah, ya maka disitulah hukumnya itu tetap berlaku. Walaupun orang yang berbisiknya lebih dari 3 orang, walaupun dia nggak bisik-bisik ngomongnya besar, tapi bahasa daerahnya yang dia ngomong, yang satunya itu jadi obat nyamuk. Maka ini nggak boleh, tetap masih membuat dia sedih. Nah sekarang misalnya yang bisik-bisik adalah 2 anak kecil, anak TK bisik-bisik, 2 cucu-cucu bisik-bisik. Sementara ada 1 orang tua di sampingnya. Boleh atau enggak? Ada anak kecil TK saling bisik-bisik, ada bapak-bapak 1 duduk di situ sampingnya. Ada yang bicara sama anak kecil tadi. Iya, ini dohirnya nggak membuat dia siapa urusan saya sama anak TK lagi bisik-bisikan. Ya nggak penting juga buat saya pengen tahu apa yang dia ngomongkan. Maka dalam kondisi seperti ini apa? Tidak bermasalah. Nah, contoh yang kedua dan kemudian pembagian yang kedua ya adalah ilah yang sifatnya mustambitoh. Ilah yang sifatnya di mana para ulama mengambil sebuah istimbat yang dia itulah dalil yang apa? Pendalilan atau pendalilan yang paling dekat. Kenapa Nabi melarang perbuatan tersebut? Kenapa? Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salat tabi hudur ta'am. Tidak ada salat bagi orang ketika dihadirkan makanan. Dan juga tidak ada salat bagi orang yang mereka menahan kencingnya dan atau menahan air besarnya. Nah kemudian para ulama mereka membuat kesimpulan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menahan kentut atau menahan kencing dan menahan air besar? Dan kenapa Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat bagi orang ketika dia hadir makanan? Maka ilahnya itu dipahami oleh para ulama, tashwish akan mengganggu pikirannya. Ya, dia tahan kentut, dia tahan kencing, itu kan nggak bisa konsentrasi dalam sholatnya. Dia tahan beol, dia cepit, mohon maaf, duburnya supaya dia bisa menahan. Itu akan menghilangkan apa? Menghilangkan konsentrasinya dan ini akan mengganggu konsentrasinya. Ya, nah apa saja hal-hal yang seseorang itu bisa mengganggu konsentrasi sholatnya itu bukan hanya sekedar hadirnya makanan, bukan hanya sekedar dia menahan air besar dan menahan air kecil, tapi juga ketika dia sholat dalam keadaan sangat panas, panas sekali dia sholat. Iya, sehingga dia keringatan, dia mengkonsentrasi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari dinginkanlah. Ya, maka boleh diakhirkan sholat ketika dalam musim panas. Dan kalau memang di zaman sekarang musim panas, teman-teman yang tinggal di tanah Arab
atau di negeri-negeri yang lain yang panas sekali, tapi kemudian ada AC, yang kemudian yang konsentrasinya itu hilang, ya sudah, maka dia sholat tetap di awal waktunya. Baik, dan kemudian ayo rahimakumullah antakun al-ilah mustabiqah. Contoh yang ketiga, ilahnya itu diambil dari istinbatnya para ulama, tetapi terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ketika kamu mengatakan alasannya demikian. Ya fa'inahu la yadur hukmu maha. Maka dalam kondisi seperti ini tidak bisa dibangun hukum di dalamnya. Jadi misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa sejenis riba itu adalah emas dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya dari hadis Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan bahwasannya kenapa emas dan perak itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah jenis riba. Sebagian mereka beralasan karena itu sesuatu yang sifatnya bisa ditimbang. Jadi ketika sesuatu yang sifatnya bisa ditimbang, maka itu hukumnya sama seperti hukumnya emas dan perak. Apa besi bisa ditimbang, paku bisa ditimbang, baut-bautan bisa ditimbang, ya maka semuanya itu dihukumi sama seperti emas. Nah, kata para ulama ini hukumnya adalah sangat jauh. Istimbat haram apa emas itu daripada asnaf riba dengan dia sesuatu yang bisa ditimbang, maka itu adalah sesuatu yang sangat jauh. Akan tetapi kata mereka, ilahnya kenapa bahwasannya emas dan perak itu adalah asnafur riba, dikarenakan dia adalah sesuatu yang sifatnya sangat berharga, yang itu dijadikan sebagai barang, sebagai alat untuk jual beli, maka inilah yang menjadi ilahnya. Dan kemudian dikiaskan ke dalamnya uang, apakah dalam bentuk lembaran atau dalam bentuk koin, itu semua dikiaskan dengan emas dan perak. Atau seperti yang saya sebutkan tadi, seseorang mengatakan ilahnya perempuan disuruh menutup aurat, ya dikarenakan pada waktu itu untuk membedakan mana orang kafir dan mana bukan orang Islam. Nah hari ini sudah tidak ada lagi orang tinggal di negeri muslimin, mereka semuanya sudah Islam, supaya tidak, sehingga tidak perlu lagi dibedakan mana Islam dan mana kafir. Ini adalah ilah yang sangat jauh sekali ketika mereka mengomentari itu sebagai Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian ilmunya pada kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Ikhwan, akhwat, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung bisa raise hand, ataupun yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa diketikkan dan dikirimkan kepada kami. Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz di penanya kita, dan mohon maaf agak sedikit di luar tema. Penanya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz. Maaf kalau ini di luar tema. Apakah Pertanyaannya, apakah boleh mengkonsumsi produk makanan yang tidak ada sertifikat BPOM dan halal MUI-nya, Ustadz? Soalnya itu ada kewajiban dari pemerintah bagi yang membuat produk tersebut. Kemarin penanya dibelikan sekotak kurma oleh anggota keluarga yang kemasannya ada label halal namun tidak ada label BPOM-nya. Pertanyaannya, apakah boleh memakan kurma tersebut atau haram? Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Baik, karena hukum asal tidak ada masalah orang untuk makan kurma, karena kurma itu hukum asalnya adalah barang yang halal, ya, dan itu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan oleh Rasulnya. Hadirin hadirat, ya, adapun bagi pelaku pembisnis, ya, barang-barang tersebut yang apabila memang pemerintah mempersyaratkan ya adanya label halal, maka semaksimal mungkin mereka untuk mengikuti peraturan pemerintah ketika mereka sebagai penjual. Nah, adapun kita sebagai orang yang menikmati dari barang-barang tersebut, maka kita melihat secara hukum asalnya. Ketika hukum asalnya itu halal, maka halal. Ya, dan saya melihat di Arab Saudi sendiri atau mungkin di negeri-negeri Arab yang lainnya hampir tidak ada ya label-label haram, label-label halal yang mereka letakkan di produk-produknya mereka, apalagi kurmanya, ya, atau langkah hal-hal yang memang itu sesuatu yang maklum, ya, hal yang
dihalalkan di dalam agama ini. Adapun bagi para pedagang dan para penjual ya semaksimal mungkin mereka mengikuti apa yang telah diatur oleh pemerintah. Silakan. Ustaz, Afwan. Alhamdulillah wa sanallahu ilaik ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, silakan. Baik. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz selamanya. Saya mau tanya, apabila seorang tukang sampah dibayar dengan iuran warga dari satu komplek perumahan, lalu saya sebagai warga komplek tersebut memberikan uang lagi di luar iuran warga langsung ke tukang sampah tersebut. Pertanyaannya, apakah ini termasuk perbuatan riswah? Toib, seseorang memberikan seseorang dia punya kewajiban untuk membayar sampah baik bulannya, dan kemudian dia memberikan uang lebih kepada orang yang bekerja tersebut, ya karena mungkin dia butuh uang lebih, karena mungkin penghasilannya nggak cukup, nggak ada masalah untuk dia berikan. Tidak ada unsur riswah di sini, karena tidak ada sesuatu perkara yang dia ingin ambilkan manfaat dari orang tersebut yang kemudian akan menggeser hak orang lain. Tidak ada, ilahnya di situ nggak ada. Tapi kalau seandainya seseorang yang mana dia memberikan sejumlah uang dari para pekerja, yang mana dia menginginkan sesuatu dari pekerja tersebut atau dari seorang kepala dinas, yang mana ketika dia memberikan uang dia akan mendapatkan sesuatu yang itu kemudian bisa menggeser hak orang lain. Nah, itu baru bentuknya riswah. Adapun ada orang yang menagih uang sampah dan lain sebagainya, yang mereka tidak ada apapun yang bisa memberikan mudarat kepada orang lain, maka tidak ada masalah. Ini tidak diinginkan dengan riswah. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Pertanyaan yang kedua dari penanya yang sama Ustaz. Sepertinya kurang lebih sama Ustaz. Coba saya bacakan. Yang kedua, bagaimana kalau saya disuruh oleh orang tua untuk memberinya uang di luar iuran sampah? Apakah saya telah menolong perbuatan yang salah? Tidak ada masalah. Allah a'lam. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Eh, kita beralih ke penanya berikutnya. Sudah ada yang angkat tangan sini, Ummu Amar. Kami persilakan pada Ummu Amar. Silakan Ummu Amar. Jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan bagi Ustadz dan jamaah sekalian dalam menuntut ilmu. Ustadz, pertanyaannya yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau dikaitkan dengan kaidah fikih ini dalam kasus seseorang menitip kepada orang lain? Misalnya Fulanah A menitip kepada Fulanah B untuk dibelikan gaun pernikahan dengan eh, karakteristik yang seperti ini, bahannya, modelnya seperti ini, ukurannya seperti ini. Kemudian Fulanah A membuatkan seperti persis permintaan si B. Ini karena pertemanan, bukan karena si Fulanah A ini punya bisnis. Kemudian setelah Fulanah A ini kembali dan memberitahu Fulanah B bajunya sudah ready, tinggal diambil, tiba-tiba si B membatalkan Ustaz. Dan yang saya dengar, pembatalan ini dalam syariat Islam tidak apa-apa. Jadi begitu saja. Tetapi saya sudah keluar uang dan baju yang seperti ini kan tidak bisa saya berikan kepada yang lain. Dan uangnya itu yang dikeluarkan juga besar Ustaz. Artinya kan dia melakukan kezaliman terhadap saya. Dan saya sulit sekali memaafkan kejadian ini. Kalau bisa ada kaidah yang memang menjawab dari persoalan ini atau bagaimana nasihat Ustadz atas situasi ini. Jazakumullahu khairan. Baik. Di sana ada satu kaidah disebutkan atau ada satu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum
bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Orang beriman, janganlah kalian memakan harta seseorang dengan batil di antara kalian kecuali perdagangan yang sudah dibangun di atas keridhaan. Nah, ketika si A membeli barang kepada si B, ya, dan kemudian si A mengatakan saya sudah sepakat dengan baju tersebut, dan kemudian dia telah mempersediakan baju yang telah dia inginkan, maka sekedar dia mengatakan saya sudah sepakat, ya, maka segala hal yang ada kerugian pada pihak si B tersebut harus dia menggantikannya. Nggak boleh dia tidak menggantikannya karena dia sudah menyelesaikan. Beda halnya misalnya saya menyewa sebuah rumah. Saya ingin menyewa sebuah rumah dan kemudian saya diberikan kepada saya DP sebanyak 10 juta. Ya, dan kemudian orang tersebut tidak jadi menyewa. Nah, ketika dia tidak jadi menyewa, uang yang 10 juta sebagai DP tersebut, maka boleh untuk dia. Ya, tanpa dia harus mengembalikan kepada pihak yang pertama yang ingin menyewa. Nah, di sini tidaklah sama seperti kasus yang pertama tadi. Pada kasus yang pertama tadi, dan jelas dia sudah menghabiskan uang, dia sudah membelinya semuanya, karena kamu sudah sepakat. Nah, ada pun orang yang mereka menjual sewa rumah tadi, rumah itu sudah ada, dia tidak perlu membangun rumah. Cuman kerugian yang dia dapatkan adalah dia tidak bisa menyewakan kepada orang lain. Karena dia tidak bisa menyewakan orang lain, DP itu sudah cukup untuk dia, karena ada seharusnya orang-orang bisa sewa, tapi dia nggak bisa menyewakan. Karena dia harus memberikan karena dia telah diberikan DP. Nah, kerugian yang bisa terjadi tidaklah seperti kerugian yang terjadi pada pihak orang yang kita sebagai seorang muslim harus menjalankan apa yang telah kita sepakati. Al muslim ada syurutihim. Muslim itu diikat di antara mereka di antara syarat. Kita sudah sepakat, ya, saya menyediakan bajunya dan kemudian kamu bayar apa yang telah saya siap. Di sini akad itu ada yang sifatnya akadnya lazim, ada sifatnya yang ghairul lazim. Ketika akadnya itulah lazim, kedua belah pihak itu yang memutuskan untuk tidak jadi. Tidak bisa diputuskan oleh satu pihak, tidak boleh. Beda halnya kalau akadnya itu ghairul lazim. Kalau akadnya yang ghairul lazim, ya misalnya saya punya mobil yang kemudian saya berikan mobil itu untuk dijual kepada agen saya, misalnya kepada si PAB, saya berikan kepadanya, dijual mobil saya ya. Kemudian besoknya, mana mobil saya nggak jadi kasih buat kamu, nggak ada masalah, karena akadnya bukan lazim. Atau misalnya si agen itu saya akan jual mobil kamu ya, saya akan jual. Tapi besok dia mengatakan saya nggak jadi jual mobil kamu lah, saya kembalikan kepada mobil kamu, saya nggak jadi jual. Ini nggak ada masalah untuk dibatalkan oleh satu sisi. Tapi ketika akadnya itulah akad yang lazim, yang sifatnya adalah sewa menyewa atau beli gaun yang disebutkan tadi, maka dia harus membayar segala kerugian minimal, ya, ini uang saya kasih bayar dulu, ya, kemudian dia boleh juga dia mengatakan saya jual dulu baju-bajunya dalam batas waktu 1 minggu, kalau saya laku saya berikan kembali uangnya, kalau tidak laku ya sudah, saya harus mengambil barang yang telah Ustadz, ini apakah sama? Maksudnya tadi sebenarnya si Fulanah B ini bukan penjual, cuma karena teman misalnya pulang ke Indonesia, jadi nitip. Dan Fulanah B ini nitip gitu, jadi nitip sesama teman Ustadz. Jadi bukan si Fulanah B yang menjual barang tersebut. Jadi cuma nitip si Fulanah A karena teman ya dibelikan dulu pakai uang dia. Tapi ketika dia kembali ke USA, terus tiba-tiba si Fulanah B bilang nggak jadi gitu, Ustaz. baik, Padahal dan itu adalah ukuran bajunya dia gitu. akan memberikan kerugian nggak kepada orang yang beli? Iya Ustaz, karena itu kan Fulanah A keluar uang dulu, terus dijahitkan, kemudian dibawain ke Amerika, sampai di Amerika tiba-tiba dia bilang nggak jadi. Boleh, dia harus membelinya karena ini sudah ada kesepakatan di antara mereka berdua, ya, untuk membeli barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila seseorang menitip barang,
Ya. kepada kita. Ini juga dalam perjalanan misalnya dari Amerika ke Indonesia. Kemudian barang yang dititipkan itu hilang beserta barang si pemilik. Misalnya satu koper ada barang titipan orang lain dan ada barangnya dia dan hilangnya bukan karena dia. Apakah si orang yang dititipin ini harus mengganti barang yang dititipin itu? Apakah ada kewajibannya? Kalau misalnya yang dititipin ini nggak mau mengganti karena bukan kesalahan dia dan di sisi lain juga dia tidak sanggup untuk mengganti, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Kita kembali kepada soal yang pertama dia ditanya tadi. Kecuali kalau seandainya ada kesepakatan di antara keduanya. Pokoknya kamu beli barang, nanti kalau cocok saya beli, kalau saya tidak cocok saya nggak jadi beli ya. Ketika si A sudah sepakat dengan syarat tersebut, maka tidak ada masalah. Tapi ketika tidak ada syarat yang kita sebutkan tadi, tolong kamu belikan barang kepada saya dengan barang seperti ini, dan kemudian dia tidak ada kalimat yang sifatnya cocok atau tidak cocok, maka dia harus membayar segala kerugian-kerugian yang terjadi pada pihak yang pertama tadi. Ya, atau minimal dijual kepada orang lain, kemudian dia membayar apa yang telah terugi tadi. Ya, adapun soal yang kedua, ketika kita dititip, nah di titip ini ada dua. Ada titip yang sifatnya kita itu dibayar, yang mana ketika kita dibayar, kita bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Ada yang kedua, yang kita Oh iya, Afwan Ustaz, ini gratis Ustaz. ketika sesuatu bayar, misalnya kita kirim pakai DHL atau yang misalnya, yang kemudian barang kita itu hilang dari DHL, dan kita sudah bayar sejumlah uang, maka dia harus bertanggung jawab dengan seluruh kerusakan tangan barang kita tadi. Nah, kalau secara gratis tidak berbayar dan kita sudah siap untuk menerima amanah tadi, maka itu kondisinya dua hal. Kalau kondisi yang pertama dia sudah menjaga benar barang tersebut, dia sia-siakan dan qadarullah masyafa'al barang tersebut hilang, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dalam kondisi dia mengiyakan untuk membawa barang tersebut dan kemudian dia tidak peduli dengan barang tersebut, dia sepelekan, dia tidak menjaganya, dia sembarangan dia letakkan, maka dia harus bertanggung jawab dan harus membayar segala kerugian yang dia telah ambil amanahnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam haditsnya, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga, di antaranya ketika diberikan amanah dia tidak menjalankan amanahnya. Maka seseorang ketika dia khawatir dia ini suka asal-asalan, dia ini suka ter apa suka apa ya suka kadang ada orang suka tinggal-tinggal barang ya. Maka dalam kondisi seperti ini dia jangan mau mengambil titipan barang orang lain. Ya, karena ketika dia sudah mengiyakan untuk menjalankan amanah tersebut, maka dia harus menjaga barang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, masih satu pertanyaan boleh Ustaz singkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, yang terakhir Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila orang tua misalnya berjanji kepada anaknya atau suami berjanji kepada istrinya, nanti kalau begini saya akan belikan ini gitu. Tetapi ketika misalnya dia sudah eh, punya uangnya, tiba-tiba dia batalkan. Ketika ditagih janjinya oleh anak atau pasangannya, dia bilang, oh saya ubah pikiran saya nggak mau beliin. Apakah yang seperti ini berdosa, Ustadz? Bagaimana kalau anak misalnya menuntut janji harus dibayar, kalau tidak itu adalah hutang yang akan dibawa mati. Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Kalau seandainya seseorang bernadar, ya bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saya mendapatkan ini, maka saya akan memberikannya. Maka zahirnya ketika nadar itu bukan nadar yang sifatnya haram, maka wajib untuk dia menunaikan nadar tersebut. Tapi kalau seandainya dia tidak bernadar, ya dalam arti kata saya akan memberikan ini dan ini nanti kepada kamu, ya maka kita hasung dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap apa yang telah kita ucapkan. Karena seseorang yang beriman ketika dia telah berjanji, maka dia harus menepati. Ya karena hanya orang munafiklah ketika dia berjanji dia akan mengingkari janjinya tersebut. Ya, apalagi kepada anak yang mana ketika kita suka melanggar janji apa yang telah kita sepakati dengan anak kita tersebut,
maka secara tidak langsung kita akan mengajarkan hal yang tidak baik untuk dirinya. Karena anak itu akan mencontohkan orang tuanya. Ketika orang tuanya itu suka melanggar janji apa yang telah dia berjanji dengannya, maka di sini para hadirin dan hadirat kita telah mendidik anak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi seseorang ketika dia sudah berjanji, dia berdoa kepada Allah, dia mohon kepada Allah agar dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan janji tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Tadi sepertinya ada yang angkat tangan, nggak jadi ya? Baik, kalau tidak jadi berarti kita bacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat. Baik Ustaz, pertanyaan dari saudara atau saudari Dar Islami dari Perancis. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, apakah ada cara duduk yang dimurkai oleh Allah? Ustaz? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara duduk Rasulullah SAW sesudah sholat untuk berzikir? Terima kasih Ustaz. Baik, wallahu taala alam bishawab. Saya tidak tahu di sana ada duduk-duduk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sana ada duduk-duduk yang memang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah nasnya itu dimurkai? Wallahu alam, saya tidak tahu kalimat dimurkai. Saya tidak tahu, bukan berarti tidak ada ya. Tapi saya menjawab saya tidak tahu apakah ada duduk yang itu dimurkai oleh Allah, tapi ada duduk-duduk yang di sana dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah itu duduk di dalam sholat? Ya, seseorang ketika dia duduk dalam sholat, dia sambil tasyahud, kemudian tangan kanannya dia itu sandarkan ke lantai. Ya, inilah duduk-duduk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau ada duduk di luar sholat yang mana seseorang dia mengangkat kedua lututnya dan kemudian dia pegang ya di antara dua lututnya tersebut, yaitu juga di antara duduk-duduk yang sifatnya dilarang ya di dalam seorang itu duduk. Nah, ada pun duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau sholat dan berzikir, Allah alam saya tidak tahu bagaimana persis duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin ini akan menjadi PR pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau duduk, ya beliau menghadap kepada para sahabatnya. Selesai beliau mengucapkan salam, beliau menghadap kepada sahabatnya. Adapun duduknya apakah beliau bersilang kaki ataukah tidak, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, wafikum barakallahu ya Ustaz, wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Penanya berkata, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya bila kita tidak mau meminjamkan uang kepada saudara kita karena dia sudah berkali-kali berhutang namun belum juga dibayar. Dan memang pada keadaannya dia belum bisa membayar. Dan kini dia mau berhutang lagi. Dan memang saya lagi tidak ada uang simpanan. Walaupun ada hanya uang belanja. Namun saya sudah pernah pinjamkan tapi dia juga belum bayar. Dan akhirnya uang belanja saya jadi kacau. Jadi saya nggak mau hal itu terulang lagi. Jadi salahkah saya kalau saya tidak mau meminjami saudara saya? Baik. Uh, Kalau seandainya dia meminta adalah sesuatu yang memang kebutuhan yang sangat mendesak, yang mana dikhawatirkan nyawanya akan melayang, ya, atau akan mencelakakan dia, maka semaksimal mungkin untuk kita membantunya. Tapi kalau seandainya dia meminta hutang bukan sesuatu yang sifatnya kebutuhan yang mendesak, ya, dan dia sudah terbiasa untuk tidak membayar hutang dan kemudian juga akan memberikan mudarat untuk diri kita, maka tidak ada masalah untuk kita tidak memberikan pinjaman untuknya. Tidak ada masalah. Tetapi ya semaksimal mungkin kita bisa membantu dia pinjam uang, misalnya di Indonesia 1 juta, ya sudah, saya nggak perlu utang, saya kasih buat kamu 50.000 atau 100.000, ya silakan, ini nggak usah kamu bayar, ya. Mungkin ini solusi yang terbaik ketika ada orang yang meminta hutang kepada kita. Tapi jangan sampai
Ketika kita punya uang, kemudian kita mengatakan maaf saya nggak punya uang. Ya, maka buat apa kita berbohong atau mengucapkan sesuatu yang itu akan membuat kita berdosa. Kita bilang saya punya uang, tapi mohon maaf saya nggak bisa pinjamkan uang pada kamu. Ya, istilah dalam orang Arab as-sarahah. Ketika kita berterus terang, maka ini akan membuat kita lebih tenang. Nah, Allah a'lam bishawab. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih atas jawabannya. Ustaz, masih ada satu pertanyaan lagi, masih boleh Ustaz? Bagaimana Ustaz? Wan? Maka Ustaz, Baik. Baik. Pertanyaannya, penanya mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya terkait syarat thayyib pada makanan. Misal ada seorang yang kena penyakit di pencernaan, misal penyakit A. Jadi kalau orang tersebut makan nutrisi semisal protein, penyakit A muncul, nyeri, namun tidak sampai mematikan. Namun masalahnya si orang ini kekurangan gizi dan memiliki luka, sehingga ia harus makan makanan protein yang tinggi supaya lukanya kering. Apa hukumnya terkait ini bila dia mengonsumsi protein berlebihan dengan alasan medis lainnya, walaupun mungkin akan menimbulkan penyakit A bisa kambuh. baik, ketika kita membahas tentang makanan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, makanan itu secara hukum asalnya adalah halal. Ya. Nah, sesuatu yang sifatnya halal, ya maka ini apa namanya? Dia itu hukumnya fleksibel. Ya, hukumnya apa? Fleksibel. Fleksibel artinya dia itu bisa menjadi wajib dan dia bisa menjadi wajib untuk kita makan dan dia bisa menjadi haram untuk kita makan. Ya, misalnya seseorang makan santan-santanan, halal untuk dia makan santan, tapi dalam kondisi tertentu itu bisa menjadi haram untuk dirinya. Kapan menjadi haram? Kalau dia misalnya kolesterolnya sangat tinggi dan dokter mengatakan Pak Ustadz atau Bapak atau Ibu, kalau Ibu makan santan terlalu banyak, maka ini akan memberikan mudarat pada nyawa Ibu. Ini akan mengancam nyawa Ibu. Maka dalam kondisi seperti ini, Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kau campakkan dirimu dalam kehancuran, berbuat baiklah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bisa difahami di sini ya. Nah, begitu juga misalnya seseorang ya dia memakan barang tersebut hukumnya halal, mubah maksud saya. Tapi dengan dia tidak mengkonsumsi makanan ini akan bisa mengancam nyawanya. Iya, kalau dia tidak suka apa dia tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini, ya maka semaksimal mungkin ya dia menghindari dirinya dari hal-hal yang bisa merugikan dan menghancurkan nyawanya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya dia memperbanyak makan makanan tersebut karena Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dia lebih tahu daripada urusan dunia kalian. Ketika para dokter dia lebih tahu tentang kesehatan dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari, maka semaksimal mungkin kita mengikuti arahannya mereka dengan sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita memang tidak punya kemampuan, saya nggak bisa makan. Memang. Saya bisa muntah, saya bisa mual, bahkan saya bisa beri mudarat buat saya dengan saya memakan makanan seperti ini. Ya, fatakullah mustata'at. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan yang bisa engkau lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana perkara ibadah saja itu dekat dengan kemampuan, apalagi yang sifatnya mustahab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kami berikan kesempatan untuk Ibu Ida yang ingin bertanya langsung. Silakan Bu Ida. Iya, jazakallah khairan Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Hasanallahilaikum. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi Ustadz dan memberikan Ustadz kemudahan dalam berdakwah dimanapun dan jemaah kajian Zoom mendapat rahmat dan keberkahan dari ilmu yang Ustadz ajarkan kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz izin ada sebenarnya dua pertanyaan tapi kalau memang bisa satu dulu. Ini titipan pertanyaan tentang ijab kabul, Ustadz. Di Swedia ini pernikahan Muslim itu dilakukan ijab kabulnya seperti cara orang Nasrani, tapi eh, tidak ada
salaman antara bapak si wanita dan mempelai laki-laki. Jadi imamnya ataupun syekhnya yang menikahkan mengatakan kamu eh, disebutkan namanya bersedia menerima menikahi disebut nama istrinya dan dijawab juga oleh yang ditanya begitu juga si istrinya dan setelah itu disahkan oh sudah menjadi suami istri begitu Ustaz. Tapi sebelumnya memang ada doa-doa yang dengan syahadat apanya yang ayat Al-Qur'an begitu ya Ustaz. Bagaimana ini hukumnya secara syar'i ya Ustaz ya? Apakah ini sah pernikahannya atau salah ijab kabulnya? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Pertama, perlu kita ketahui dari sepengetahuan yang saya ketahui, tidak ada syarat tertentu ketika seseorang melakukan hijab dan qabul itu harus mesti salaman antara wali dengan pihak laki-laki. Ya, itu sepengetahuan yang saya ketahui. Tetapi hijab dan qabul itu pertama ya yang menikahkannya adalah walinya. Atau kalau seandainya walinya itu berhalangan, ya apakah dia hadir di situ ataukah dia tidak hadir di situ, kemudian dia berikan perwalian kepada orang lain. Ya, dia bisa walikan kepada imam masjid, ya, tokoh agama untuk menggantikannya dia. Ini satu hal. Hal yang kedua, ya kalimatnya itu tidak ada kalimat-kalimat tertentu diucapkan dalam lafaz ijab dan qabul. Nah, selama itu difahami secara adat dan uruf dan kebiasaan itu adalah kalimat pernikahan, ya maka itu sudah mencukupi. Yang ketiga, ada pihak yang menjawab, itu laki-laki di sini. Ya, saya terima pernikahannya dengan mas kawin sekian, 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 maka itu sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya misalnya si walinya itu tidak dimintain izin untuk menikahkan putrinya atau pewaliannya, dan sementara di situ hanya imam masjid dan sementara dia punya wali yang muslim, maka dalam kondisi seperti ini nikahnya tidak sah karena Nabi mengatakan la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, kecuali di sana perempuan kafirah atau keluarganya semua kafir sementara dia sendiri mualaf, yang kemudian ketika memang tidak ada pewalian dari kalangan muslimin dari wali-walinya dia, maka tidak ada masalah ini masjid atau tokoh agama yang melakukan pernikahan tersebut, ya, atau yang diwakilkan oleh walinya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah jelas Ustadz, Alhamdulillah ada wali dan ada saksi dan orang tua juga ada, tetapi diwalikan Ustadz karena terkait dengan bahasa ya Ustadz ya. Tapi sebelumnya sudah diserahkan untuk diperwalian dan dengan imam yang menikahkan ataupun syekh yang menikahkan. Pertanyaan kedua masih bisa Ustadz Agung? Izin Ustadz? Silakan kalau Ustadz masih berkenan. Ya boleh Ustadz. Nah, silakan. Eh, ini pertanyaan juga ada mencakup dengan situasi perubahan cuaca dan di sini Ustadz ya. Seperti diketahui disunahkan membaca surat Al-Kahfi di setiap Jumat dan sebelum maghrib. Dan untuk keberkahan Jumat berikutnya dengan membaca Al-Kahfi itu Ustadz ya, yang hadisnya kira-kira begitu. Masalahnya kadang kita nggak sempat ngebaca Al-Kahfi ini sebelum jatuh, sesudah sudah mau dekat maghrib ya Ustadz, karena maghribnya di sini 15:55 dan mencapai pukul 4 sore begitu Ustadz. Ini keberkahan ataupun sunnah yang dianjurkan membaca surat Al-Kahfi itu apakah didapatkan juga Ustadz ketika kita baca surat Al-Kahfi setelah maghrib? Baik, jadi surat Al-Kahfi itu dibaca di hari Jumat dan di malam Jumat. Ya, jadi misalnya ini hari Kamis, kemudian tenggelamnya matahari di hari Kamis, maka itu sudah masuk di hari Jumat. Ya, nah dia akan berakhir sampai mendekati waktu maghrib di hari Jumat. Itu yang disebut dengan hari Jumat dan malam Jumat. Maka di waktu itulah dia membaca surat Al-Kahfi. Namun ketika dia punya kesibukan dan kemudian dia terlalaikan, dia tidak membaca surat Al-Kahfi secara keseluruhan, maka tidak ada masalah untuk dia mengqadha di waktu yang lainnya. Sebagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW yang itu menjadi kebiasaan beliau dalam sholat, ya ketika beliau tidak melakukan pada waktu A, kemudian beliau mengqadha di waktu yang lainnya.
Ya tidak ada masalah seseorang mengqadha di waktu yang lainnya ketika memang dia tidak punya kemampuan atau lupa dia membaca surat Al-Kahfi, mudah-mudahan itu bisa menggantikan dari waktu yang terluput. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik. Ini mungkin kita cukupkan Ustaz. Sudah kita bacakan semuanya dan sudah kita berikan kesempatan semuanya. Atau mungkin ada pesan terakhir Ustaz jika ingin ada yang masih disampaikan. Kalau tidak, makasih. Ya mungkin untuk menambah dari apa yang saya sebutkan tadi, ya duduk yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk yang dimurkai, ya diantaranya seperti saya sebutkan tadi, orang yang sholat kemudian dia ambil tangan kirinya kemudian eh, dia sandarkan. Astagfirullah, saya mohon maaf sekali, saya nggak tahu kenapa ini kameranya hilang, nggak seperti biasanya. Ya jadi dia sedang bertasyahud kemudian tangan kirinya itu dia letakkan ke lantai, ya. Atau orang yang duduk tadi, orang yang duduk dia menjorkan kakinya kemudian dia meletakkan tangannya di belakang. Yang kedua tangannya itu di belakang, yaitu di antara duduk yang dilarang oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini para hadirin dan hadirat semakin menambah kecintaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana menunjukkan keagungan agama Allah, sesuatu yang terkadang kita pikirkan itu dia diajarkan dalam agama Islam, tapi subhanallah ternyata seluruh yang dibutuhkan oleh manusia untuk membahagiakan kehidupannya mereka itu secara detail, secara gamblang dijelaskan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di atas Islam dan menanamkan kepada kecintaan kepada Islam, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai dan kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang kita cintai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fik. Tafadhal Ustaz. Di sini ya. Nah, Ustaz, tafadhal. Barakallahu fikum ikhwah semuanya wa jazakumullah khairan atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ilmu yang telah kita dengar dan kita dapat dari Ustaz. Dan semoga Allah mudahkan untuk jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Kami selaku tim Bumi Gunung Manji, mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun perkataan selama pertemuan ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni semua dosa-dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.